Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas kesediaan waktunya pada siang hari ini. Izinkan saya menyampaikan pemahaman saya terkait budaya positif. Dalam budaya positif terdapat beberapa topik pembahasan, diantaranya yaitu ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir ialah segitiga restitusi. Kita nanti akan bahas satu persatu. Ini adalah konsep dari inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, dan yang terakhir segitiga restitusi. Kemudian untuk motivasi perilaku manusia, yaitu disiplin positif, keyakinan kelas, dan kebutuhan dasar manusia. Pembelajaran dengan paradigma baru. Inti dari pembelajaran paradigma baru ialah pembelajaran berdiferensiasi dan penguatan dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, di mana masing-masing murid memiliki kebutuhan belajar atau gaya belajar yang berbeda-beda. Sedangkan untuk profil pelajar Pancasila, tujuannya ialah untuk membentuk karakter murid agar sesuai dengan 6 dimensi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Berikutnya ialah disiplin positif. Bapak Ibu Guru, apa yang Bapak Ibu Guru bayangkan atau pikirkan ketika mendengar kata disiplin? Mungkin Pak Chandra bisa tolong disebutkan apa pemahaman Pak Chandra ketika mendengar kata disiplin? Kalau saya dikatakan apa itu disiplin, yang pertama tentu menjalankan sesuatu berdasarkan aturan yang sudah tertulis dan dilakukan secara konsisten. Oke, terima kasih Pak Chandra. Bagaimana dengan Pak Aris? Menurut Pak Aris, apa itu disiplin? Kalau menurut saya disiplin itu adalah aturan yang perlu dilaksanakan. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan konsisten. Tetapi sesungguhnya lebih dari itu. Bapak Ibu, disiplin positif belajar tentang nilai-nilai positif yang ada pada diri kita dan tidak memberikan hukuman. Karena hukuman sebenarnya bisa tidak digunakan pada proses mendisiplinkan seseorang. Ini pengertian disiplin. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Atau bisa juga disiplin berarti ialah dasar dari nilai-nilai kebajikan yang kita pegang. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, disiplin mengarah kepada nilai kebajikan universal. Di antaranya yaitu banyak Bapak Ibu, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi, tidak hanya berkaitan dengan tertib, tidak hanya berkaitan dengan taat aturan, dan juga konsisten. Berikut nilai-nilai kebajikan yaitu ada keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, dan lain sebagainya. Bapak Ibu,
Ini adalah motivasi perilaku manusia. Manusia hidup memiliki 3 motivasi. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua ialah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, saya mau bertanya, ketika Bapak Ibu guru menjalankan kedisiplinan di sekolah kita, itu tujuannya untuk apa? Apakah untuk mendapat penghargaan, atau untuk menghindari teguran, atau ingin menunjukkan siapa Bapak Ibu guru sebenarnya, atau ingin memunculkan nilai-nilai positif yang ada di dalam diri Bapak Ibu guru? Bu Ali bisa menyampaikan jawabannya. Ketika Bu Guru Ali melaksanakan kedisiplinan di sekolah, apa motivasinya? Di antara 3 ini kira-kira yang mana? Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai. Oke, jadi Bu Ali ingin menunjukkan siapa Bu Ali yang sebenarnya. Jadi ketika menerapkan kedisiplinan bukan karena takut ditegur oleh kepala sekolah, bukan juga karena ingin mendapat ujian atau penghargaan. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan Ibu Mary? Ketika Ibu Mary datang tepat waktu di sekolah, kemudian menjalankan kedisiplinan, alasannya karena apa? Motivasinya apa? Yang ketiga, untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, jadi intinya walaupun tidak ada teguran dari kepala sekolah, walaupun tidak ada penghargaan dari kepala sekolah ataupun pujian dari teman-teman yang lain, kita tetap berprinsip atau menunjukkan nilai yang ada pada diri kita, yaitu tetap berdisiplin. Nah, ini yang tadi sudah saya tanyakan. Pertanyaan yang kedua, bila di sekolah tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda tetap datang tepat waktu mengajar murid-murid Anda? Jelaskan. Pak Chandra bisa? Nah, kalau dari saya tetap akan melakukan hal tersebut karena satu itu adalah merupakan tanggung jawab seorang guru khususnya karena selain mengajar, guru itu bisa dibilang sebagai contoh untuk mengajarkan kedisiplinan dari peserta didik yang dicontoh dari Bapak Ibu guru. Iya, terima kasih Pak Chan. Jadi Pak Chandra percaya dan meyakini bahwa disiplin adalah tanggung jawab, dan Pak Chandra yakin bahwa dengan berdisiplin harapannya murid-murid akan mencontoh Pak Chandra. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ini motivasi yang kedua, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika kita melaksanakan kedisiplinan, motivasinya bukan karena muncul dari dalam diri sendiri sebagai bentuk tanggung jawab, tetapi karena ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, itu apakah bisa bertahan lama? Artinya konsisten disiplinnya. Kalau itu tidak tertanam dari diri kita. Menurut Bapak Ibu kira-kira gimana? Tidak bisa bertahan dengan lama. Ketika nanti misalnya hukumannya sudah tidak ada, kita akan kembali menjadi tidak disiplin lagi. Nah, ini yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti kalau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, disiplin ini timbulnya dari mana Bapak Ibu? Dari diri kita atau dari luar? Dari luar. Jadi kalau tidak ada imbalannya, kita kembali ke semula, yaitu tidak disiplin.
Kita lanjutkan 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu guru, ini adalah kebutuhan kita. Dari poin 1 sampai 5, adakah yang Bapak Ibu guru tidak perlukan? Dari kelima ini, dari kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kekuasaan, ada yang Bapak Ibu tidak perlukan salah satunya? Atau perlu semua? Perlu semua? Oke. Nah, ini kebutuhan yang pertama, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Di antaranya kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, makanan, tempat tinggal, pakaian. Itu untuk kita bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan oleh sesama, dan dianggap menjadi bagian dari sebuah kelompok, itu adalah contoh dari cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga yaitu kebebasan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ini sifat-sifat kita sebagai manusia atau bukan, Bapak Ibu? Iya kan? Kemudian yang kesenangan, perlu tidak diimbangi dengan kesenangan? Yaitu salah satunya berlibur, berkumpul dengan keluarga, Bapak Ibu, itu juga bagian dari kesenangan. Tertawa, kemudian bermain, ini bagian dari kesenangan. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi tadi ada apa saja Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, survival untuk bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, kesenangan, terus apa? Kepuasan. Oke. Oh, kekuasaannya belum. Ini. Jadi ingin didengarkan dan memiliki rasa harga diri, kemudian diakui atas prestasi kita. Seandainya Bapak Ibu misalnya kita berprestasi baru tidak ada yang mengakui, tidak ada yang mengapresiasi, kira-kira bagaimana Bapak Ibu rasanya? Oke, kita lanjutkan 5 posisi kontrol guru. Ada apa saja Bapak Ibu? Yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu guru, tanpa kita sadari, sebenarnya kita sudah menerapkan 5 posisi kontrol guru. Tetapi dalam setiap kasus, kadang kita menempatkan posisi kita itu berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kaitannya dengan 5 posisi kontrol guru tadi muaranya ke sini. Ketika murid sedang ada masalah, nanti larinya kemana? Apakah ke hukuman, ke konsekuensi, atau restitusi? Bapak Ibu, apa bedanya hukuman dengan sanksi atau konsekuensi? Kalau hukuman itu bagaimana? Hukuman dengan konsekuensi, apa bedanya? Kalau hukuman itu biasanya sepihak. Ya, bersifat satu arah, hanya dari guru saja. Ini ada Bapak Ibu, hukuman tidak berencana, tiba-tiba. Misalnya anak-anak tidak kerja PR, suruh lari lapangan, itu kan tiba-tiba. Anak murid tidak tahu, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Bersifat satu arah, hanya dari guru saja. Kemudian berupa hukuman fisik, cenderung menyakiti dan menyisakan amarah. Kemudian kalau konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman,
tetapi tidak menyakiti. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, dan yang terakhir sesuatu harus terjadi. Jadi kayak kesepakatan yang sudah dibuat itu harus dilaksanakan konsekuensinya. Nah, ini dan yang berikutnya yaitu restitusi. Kalau restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi Bapak Ibu guru membantu murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Kita tidak menghakimi, tidak memarahi. Kemudian proses kolaboratif mengajarkan murid mencari solusi dan menguatkan murid dalam jangka panjang. Jadi kalau hukuman arahnya nanti ke identitas gagal. Kemudian kalau konsekuensi dan restitusi yaitu identitas sukses. Nah, Bapak Ibu guru, ini ada pertanyaan. Ini termasuk hukuman atau ke konsekuensi? Nomor 1, menggantikan kertas teman yang dicoret-coret. Sanksi. Kemudian lari mengelilingi lapangan karena tidak mengerjakan PR. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Nomor 4, Bapak Ibu, murid diminta push up karena tidak menggunakan atribut sekolah. Hukuman. Nomor 5, kehilangan 10 menit waktu istirahat untuk mengerjakan tugas. Konsekuensi. Berjemur di lapangan karena mengobrol dengan teman saat pelajaran. Hukuman. Jadi hukuman itu cenderung tidak ada kaitannya dengan persoalan dan menyisakan emosi, amarah. Bapak Ibu, ini posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Jadi kemungkinan murid akan marah dan dendam terhadap kita dan bisa bersifat agresif, bisa benci sama kita. Bisa saja setelah masalah yang kita anggap sudah selesai, kita sudah berhasil menyelesaikan, tetapi di belakang kita tidak tahu hatinya dia seperti apa. Jadi bisa saja dia bisa mencelakai kita karena kita memposisikan diri kita sebagai penghukum yang tidak memberikan solusi. Ini kurang bagus ya Bapak Ibu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan Bapak Ibu. Kemudian ini hampir sama dengan sebagai penghukum. Tetapi kalau pembuat rasa bersalah itu kita buat murid marah tetapi tidak tersampaikan. Dan ini cenderung berbahaya karena dia bisa memendam dan dilampiaskan ke diri sendiri atau ke orang lain. Kemudian yang ketiga ialah sebagai teman. Murid akan merasa senang dan akrab terhadap kita. Tetapi punya kelemahan yaitu dia akan menggampangkan. Biasanya, Pak Chandra saja mau. Tenang. Pak Aris saja kok. Bapak Ibu guru pernah dengar bahasa seperti itu? Ya, itu berarti kita telah memposisikan diri kita sebagai teman. Sebagai pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, tetapi membuat murid merasa bersalah. Misalnya pada saat jam istirahat, misalnya ketinggalan pelajaran, murid tetap harus mengerjakan tugas, tetapi tetap dipantau. Nah ini kalau sebagai manajer, yaitu Bapak Ibu guru tidak perlu marah, tetapi membantu murid mencarikan solusi dari apa yang atau kesalahan yang telah dibuat. Ini ada kasus Bapak Ibu, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum, dia akan menerapkan hukuman seperti ini. Hormat bendera selama 1 jam misalnya. Hormat menghadap matahari.
Padahal hukuman ini tidak ada keterkaitannya dengan kesalahan. Kemudian pembuat rasa bersalah. Sudah berapa kali Ibu Guru memberitahu kamu selalu saja membuat kecewa Ibu Guru. Kadang saya juga pernah seperti ini. Ibu Guru sudah kasih tahu ulang-ulang, tapi kalian tidak mendengar. Biasanya saya seperti itu. Pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah, ikuti aturan sekolah, tolong bantu Ibu Guru ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, tetapi lain kali jangan. Kadang kita juga pernah kan di posisi seperti ini. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Tanpa melihat bawa uang apa tidak. Ya enggak, Bapak Ibu? Ini hanya contoh. Nah, ini kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Ini Bapak Ibu, ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini termasuk ke dalam posisi kontrol apa? Membuat rasa bersalah. Oke, benar. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa? Pemantau atau yang lain? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, karena kalimatnya seperti menghakimi. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yaitu manajer. Oke. Betul. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa kita? Yaitu penghukum. Pak Al, sebagai apa? Pemantau. Nah, Bapak Ibu Guru, kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Bapak Ibu, kenapa namanya keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Coba. Pak Aris, ada ide? Karena kalau keyakinan itu tidak sepihak, harus Melibatkan berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Ya. Karena sebenarnya untuk keyakinan kelas itu yang menjalani siapa sih Bapak Ibu? Guru dan murid, murid saja atau guru saja? Guru dan murid. Nah, ini mengapa kita memiliki peraturan? Contohnya Bapak Ibu, memiliki peraturan kenapa kita menggunakan helm. Bapak Ibu Guru kalau naik motor menggunakan helm karena peraturan atau karena demi keselamatan? Jadi kalaupun tidak ada peraturan, tidak ada polisi yang menilang, tetap pakai helm. Oke, yang kedua, kenapa pakai masker? Supaya nggak kena debu. Intinya demi kesehatan dan keselamatan. Nah, Bapak Ibu Guru, tadi itu Bapak Ibu Guru naik motor pakai helm. Bapak Ibu Guru misalnya ada teman yang sedang batuk lalu kemudian Bapak Ibu Guru pakai masker, itu sebenarnya bukan peraturan tetapi keyakinan yang timbul dari diri Bapak Ibu Guru sekalian. Ini, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan. Jadi, Bapak Ibu Guru tadi misalnya pakai helm dan pakai masker contohnya. Lebih bersemangat ketika itu dibuat aturan atau karena Bapak Ibu Guru mempertimbangkan dampak-dampaknya, mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan.
Mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan. Oke. Nah, ini alur pembuatan keyakinan kelas. Bapak Ibu guru, keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata negatif. Misalnya, tidak. Tidak boleh. Terus apa lagi Bu Elmi? Jangan. Terus satu lagi apa? Satu lagi, tidak boleh. Jangan. Satu lagi, dilarang. Itu kan negatif. Harus dirubah menjadi pernyataan yang positif. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya tidak perlu banyak-banyak, tetapi diterapkan dan nanti akan dievaluasi lagi. Jadi kalau terlalu banyak keyakinan kelasnya nanti anak-anak bingung dan tidak tercapai tujuannya. Kemudian keyakinan kelas, semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Contohnya, satu kelas anak-anak dilibatkan semua, karena satu anak dan yang lainnya pasti memiliki impian yang berbeda-beda terkait suasana kelasnya. Nah, ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Setiap anggota kelas berkomitmen untuk belajar dengan sungguh-sungguh, melaksanakan setiap tugas dan menghargai orang lain dan barang miliknya. Nah, kalau peraturan berbeda, peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan dia menggunakan kata negatif. Jadi kalau dilarang membuang sampah sembarangan, kita bisa ganti menjadi menjaga kebersihan. Itu keyakinan. Kemudian dilarang membuat kegaduhan. Keyakinannya yaitu menjaga ketertiban. Selalu kembalikan sapu pada tempatnya. Tanggung jawab. Bergantian atau menunggu giliran. Bersabar. Jangan berlari di koridor. Keyakinannya yaitu berjalan di koridor. Jadi kita hindari kalimat-kalimat negatif. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Ada 3 tahapan untuk menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir ialah menanyakan keyakinan yang ada dalam diri murid. Menstabilkan identitas, misalnya ketika ada murid yang sedang bermasalah, kita bisa mengatakan tidak apa-apa, berbuat salah itu wajar, itu manusiawi. Atau saya, ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Contohnya bisa menggunakan kalimat kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal tersebut, atau padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih baik lagi dari yang sekarang. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang telah disepakati pada saat misalnya ketika murid melakukan kesalahan, kita bisa recall ingatannya murid. Kesepakatan apa yang kita sudah buat waktu itu di kelas. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Impiannya tuh kelasnya seperti apa? Demikian Bapak Ibu penyampaian saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau saran tapi tidak kedengaran? Kalau nggak ada, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, anak-anak, sesuai dengan agenda kita, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sudah pernahkah kalian mendengar apa itu keyakinan kelas? Sudah.
menjadi nilai-nilai positif yang dapat kita terapkan ke dalam diri kita. Oke, menurut kalian keyakinan itu penting tidak? Penting. Pentingnya karena apa? Penting tidak untuk diri kalian? Penting karena bisa merubah diri kita menjadi lebih positif. Oke, sekarang Bu Guru tanya, kalian apakah punya mimpi untuk suasana kelas kalian? Misalnya, ketika Bapak Ibu Guru sedang mengajar, ada teman yang suka berbicara sendiri. Kemudian, misalnya lagi, ada teman yang pakaiannya suka tidak rapi. Kemudian, ada lagi teman yang suka meminjam barang teman tanpa izin atau bahkan merusakkannya. Kira-kira suasana-suasana seperti itu nyaman atau tidak ketika untuk dipertahankan? Nyaman tidak? Itu positif atau negatif? Negatif. Oke, oleh sebab itu, kalau misalnya itu negatif, kira-kira harus bagaimana supaya hal-hal seperti itu tidak ada? Oleh sebab itu kita buat keyakinan kelas. Nanti Bu Guru akan bagi kertas ini, masing-masing dari kalian menuliskan satu keyakinan yang kalian impikan. Saya ingin kelas saya suasananya seperti apa. Terus keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata tidak. Tidak boleh menggunakan kata dilarang. Tidak boleh menggunakan kata tidak boleh. Contohnya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalian bisa tuliskan di sini nanti bagaimana menjaga kebersihan. Contohnya seperti itu. Misalnya dilarang tidak boleh terlambat ke sekolah. Kalian bisa ganti dengan kalimat apa? Disiplin atau datang tepat waktu. Contohnya seperti itu. Masih banyak yang lainnya yang kalian impikan di kelas ini supaya harapannya bisa menjadi kenyataan. Sekarang Bu Guru bagi ya. Oke. Please aku. Kalau sudah, kita tempel. Boleh tempel di depan. Silakan.